Hai semuanya, kembali lagi di channel Nonton Film. Seperti biasa, kali ini saya akan kembali merangkum alur film The Flash untuk season 7 pada episode 2. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Awal episode dimulai dengan Cisco yang telah kembali dari perjalanannya serta menunjukkan kepada Barry tentang bagaimana cara mengeluarkan Iris dari dunia cermin milik Eva dan menyelamatkan orang-orang yang telah diculiknya. Namun yang menjadi kendala, alat tersebut belum sempurna sehingga membutuhkan waktu untuk menyempurnakan alat tersebut. Cisco pun berniat untuk menjelaskan setiap permasalahan pada benda tersebut, namun Barry mampu melihat penjelasan Cisco lebih cepat sebelum Cisco memperlihatkannya kepada Barry dan mampu mengetahui letak masalah tersebut. Cisco pun kebingungan dikarenakan belum menuliskan sekata pun, namun Barry telah mengetahui apa yang ingin ditulis oleh Cisco. Cisco pun kembali ingin menuliskan masalah kedua mereka, namun seperti tadi, Barry mampu dengan cepat melihat apa yang ingin dijelaskan oleh Cisco dan sekali lagi membuat Cisco kebingungan dengan apa yang dilakukan oleh Barry. Bersamaan dengan itu, Allegra datang dan mengatakan bahwa dirinya telah menemukan petunjuk di mana Iris berada setelah melihat sebuah pesan rahasia dari Iris. Dan mereka tampaknya semakin dekat mengeluarkan Iris dan yang lainnya dari dunia cermin milik Eva. Dari apa yang telah terjadi pada Barry, Cisco mempunyai hipotesis sendiri, yaitu setelah Barry kembali mendapatkan kecepatannya menggunakan Speed Force buatan, dirinya bukan hanya mendapatkan kecepatannya kembali, namun Barry juga kini memiliki kecepatan berpikir jauh melebihi kecepatan berpikir manusia pada umumnya, yang bahkan mungkin jauh lebih cerdas dari Devo. Cisco pun berniat menguji kemampuan baru Barry dengan menggunakan sebuah bola kuantum yang pantulan dari bola tersebut tak dapat diprediksi oleh siapapun. Dan apabila Barry mampu melakukan hal tersebut, maka bisa dipastikan Barry dapat mengambil keputusan dengan sangat cepat dan memprediksi apa yang akan terjadi ke depannya. Dan mereka pun mencoba kekuatan baru dari Barry. Call it. Wall, lamp. I have super speed thinking. Dengan kekuatan barunya itu, Barry memiliki sebuah cara untuk menyelamatkan teman-teman mereka dari dunia cermin. Barry menjelaskan bahwa sel unik yang ada pada darah Ramsey sama dengan molekul cermin yang ada pada tubuh Eva, sehingga mampu membuatnya membuka dan menutup interdimensi pada dunia cermin miliknya. Barry juga menjelaskan bahwa dengan ikatan foton materi gelap pada sel milik Ramsey dapat membantu mereka masuk ke dalam dunia cermin. Namun, hal tersebut tidak diperlukan dikarenakan menurut Barry, dengan menggunakan gabungan dari kursi berpikir milik Devo, maka hal tersebut dapat tercipta. Maka dari itu mereka berencana secepat mungkin untuk segera mengeluarkan teman-teman mereka dari Mirrorverse milik Eva. Sementara itu di dunia cermin, Camilla bertemu dengan Iris yang mengirimkannya sebuah pesan untuk bertemu di sebuah tempat. Camilla menjelaskan bahwa ia tidak menemukan orang lain selama dirinya berada di dunia tersebut dan khawatir jika mereka akan terjebak selamanya di tempat itu. Namun Iris berusaha menenangkan Camilla dengan mengatakan bahwa mereka akan baik-baik saja selama mereka tetap bersama dan yakin bahwa Barry dan yang lainnya pasti sedang berusaha mencari cara untuk mengeluarkan mereka dari tempat tersebut. Di lokasi lain terlihat Eva sedang mendatangi sebuah tempat di mana di sana terdapat sebuah teknologi canggih yang menurutnya merupakan miliknya dan dia ke sana untuk mengambil benda tersebut. Di sana juga terlihat Barry dan Cisco yang memantau pergerakan dari Eva dan bersiap dengan serangan yang ada. Barry juga telah menghubungi seseorang yang akan membantu mereka dan orang tersebut tak lain dan tak bukan adalah Killer Frost yang telah kembali dari perjalanannya dan pertarungan antara Killer Frost dan Eva pun terjadi. Hal itu merupakan rencana dari Barry di mana saat Eva teralihkan maka ia dapat dengan mudah mengumpulkan partikel pada tubuh milik Eva. Dan seperti dugaan dari Barry, mereka berhasil mendapatkan partikel tersebut dan mengisi tachyon milik Barry tanpa disadari oleh Eva. Namun tiba-tiba Killer Frost mendapat sebuah serangan dari Eva
dan berniat untuk membunuhnya. Sisko pun dengan sigap meminta Barry untuk menolong Killer Frost. Namun dengan kecepatan berpikirnya, Barry membiarkan hal tersebut dan membuat Killer Frost tertembak. Setelah kejadian tersebut, Killer Frost dibawa ke Star Labs dan Barry memberikan sebuah serum yang dapat segera menyadarkan dirinya dari serangan fatal tersebut. Ia telah menjalankan tes sebanyak 2371 tes di kepalanya dan yakin bahwa serum tersebut akan membuatnya baik-baik saja. Dan benar saja, tak berapa lama kemudian, Killer Frost terbangun dari pingsannya dan merasa baik-baik saja. Sisko yang masih tak menyangka bahwa Barry dengan tega membiarkan rekan timnya terluka, kembali mempertanyakan keputusan dari Barry. Menurutnya, Barry tidak seperti biasanya yang tidak mementingkan misi mereka daripada kehilangan seseorang di pertempuran tersebut, dan semakin merasa ada yang aneh dengan Barry setelah mendapatkan kembali kecepatannya. Beberapa saat kemudian, Barry memperlihatkan kepada mereka siaran langsung dari Eva di sebuah stasiun TV, di mana Eva menutupi segala perbuatannya dengan mengatakan sebuah kebohongan agar dirinya dapat dipercaya oleh warga kota Central City. Namun Barry yang dengan rencananya meretas saluran tersebut dan memperlihatkan sebuah rekaman CCTV milik Eva sesaat sebelum dirinya terkena partikel akselerator, di mana dari rekaman tersebut akhirnya membuat warga kota Central City mengetahui bahwa Eva yang mereka kenal merupakan seorang metahuman yang telah meneror mereka. Dan dikarenakan merasa panik, membuat Eva melarikan diri masuk ke dalam dunia cermin miliknya. Menurut Barry, dengan melakukan hal tersebut akan membuat Eva menjadi ragu dalam bertindak, sehingga memudahkan mereka menjalankan rencananya untuk membuka portal cermin dan menyelamatkan Iris dan yang lainnya. Namun hal itu juga semakin membuat Killer Frost dan Sisko yakin bahwa ada sesuatu hal yang aneh pada diri Barry. Sementara itu di dunia cermin, Iris dan Camilla telah berada di Star Labs dan tanpa disadari tiba-tiba Kapten Singh juga telah berada di sana yang langsung meminta tolong kepada mereka. Namun tak berapa lama dari itu, Kapten Singh tak sadarkan diri efek samping dari Mirrorverse, dan hal yang sama pun terjadi kepada Camilla dikarenakan tubuh mereka tak dapat bertahan lebih lama lagi di dalam Mirrorverse. Sementara itu di Star Labs, Barry bersiap untuk menyelamatkan mereka yang terjebak di dunia cermin. Namun tiba-tiba Sisko datang dan memperlihatkan sebuah hasil temuannya, di mana pada saat Barry mendapatkan kembali kecepatannya, ia memperoleh 10.000 kali lipat kecepatan berpikir. Namun efek negatif yang ditimbulkan yaitu dirinya tidak memiliki rasa empati terhadap siapapun, dan itu bukan sifat dari Barry. Barry pun tidak menyangkal hal tersebut, yang justru lebih memilih hal tersebut dikarenakan selama ini ia selalu diserang melalui kelemahan hatinya yang begitu baik. Namun kali ini ia telah menghilangkan hal tersebut. Sisko juga melihat ruang portal yang akan dibuka dan melihat bahwa yang akan diselamatkan hanyalah Iris, dan membuat Sisko mempertanyakan hal tersebut. Barry mengatakan bahwa itu merupakan hal yang logis dikarenakan mengingat Iris telah berada di sana sejak lama dan merupakan sebuah pilihan yang logis dibandingkan dengan Camilla dan Kapten Singh. Perdebatan pun kembali terjadi dikarenakan Barry yang mengambil keputusan secara sepihak, dan Sisko merasa bahwa Barry telah kehilangan rasa kemanusiaannya akibat dari kecepatan berpikir yang diperolehnya. Selain itu, Barry juga mengatakan bahwa Iris lebih penting dikarenakan memiliki banyak informasi tentang Eva, dan mengatakan bahwa Camilla dan Kapten Singh tidaklah penting. Mendengar hal tersebut membuat Sisko kecewa dengan keputusan sepihak dari Barry, dan akhirnya membuat Sisko bertindak sesuai dengan rencananya, yaitu menyelamatkan Barry dari sebuah kekeliruan di mana dirinya dibantu oleh Killer Frost dan Allegra untuk menyadarkan Barry dari kesalahannya. Barry yang masih merasa benar dengan pilihannya memutuskan untuk bertarung dengan mereka, dan dengan segala upaya mereka akan membuat Barry kembali seperti semula walaupun mereka harus bertarung. Barry yang tidak tinggal diam segera mengambil bola kuantum dan melemparkan ke arah mereka, dan Barry juga menyerang serta melumpuhkan mereka satu persatu. Namun tanpa diduga-duga, Killer Frost menyuntikkan dirinya dengan Velocity X yang membuatnya memiliki kecepatan dan menjadikan dirinya sebagai speedster.
Pertarungan pun terjadi di antara Barry dan Killer Frost. Mereka bertarung di segala penjuru kota dan berusaha mengalahkan satu sama lain. Namun dengan kecepatan yang dimiliki oleh Barry saat ini, tentu saja dapat dengan mudah mengalahkan Killer Frost yang sudah hampir kehabisan dengan Velocity X. Barry menyarankan Killer Frost untuk segera menyerah dikarenakan hal tersebut merupakan tindakan yang sia-sia. Namun Killer Frost yang masih tetap bertahan justru melakukan serangan gabungan yang membuat Barry kembali ke Star Labs melalui serangan yang dilakukan oleh Allegra. Mereka meminta Barry untuk memintanya kembali berpikir secara jernih dikarenakan itu bukan sifat Barry yang sebenarnya. Namun seperti sebelumnya, Barry dengan kecerdasan supernya telah memprediksi hal tersebut. Yang ternyata bola kuantum yang dilemparkannya tadi telah kembali dan menyerang ketiganya yang membuat mereka menyerang satu sama lain dan tak sadarkan diri akibat terkena serangan masing-masing. Sementara itu di Mirrorverse, Iris berusaha menyelamatkan Camilla dan Kapten Singh. Namun tiba-tiba portal dimensi terbuka dan mempertemukannya dengan Barry. Barry yang masih seperti sebelumnya memaksa Iris untuk segera meninggalkan tempat tersebut secara paksa. Namun Iris merasa ada yang aneh dengan Barry dan menolak hal tersebut dikarenakan itu bukan kehendaknya. Saling tarik-menarik pun terjadi di mana beban pada alat tersebut tak dapat menahan energi yang ada, sehingga harus memaksa Barry untuk menarik Iris kembali ke dunia nyata dengan kekuatan penuh. Namun yang tak terpikirkan oleh Barry, hal tersebut membuat tubuh Iris mengalami shock akibat penarikan paksa yang membebani tubuh Iris. Barry yang akhirnya tersadar dengan perbuatannya menyesali apa yang telah terjadi dan memutuskan untuk menghancurkan Speed Force buatannya dan kembali tak memiliki kecepatannya lagi. Iris. No. Di akhir episode, kita dibawa kembali ke kejadian di mana The Reverse Flash mengambil alih tubuh dari Dr. Wells dan menyamar menjadi dirinya. Setelah melakukan aksinya tersebut, The Reverse Flash menguburkan jasad dari Dr. Wells tidak jauh dari lokasi kejadian. Namun akibat dari beberapa kejadian seperti Barry yang melakukan time travel, kejadian krisis, dan banyak hal membuat partikel multiverse yang hilang menjadi satu dan membentuk sebuah partikel sendiri. Dan mengembalikan Dr. Wells yang telah mati kini kembali hidup dan mengetahui apa yang telah terjadi. Dan seperti biasa film pun bersambung.